Nekat berbuat tidak senonoh di tempat umum dengan mengeluarkan alat kelaminnya, seorang pria diamankan jajaran Polsek Denpasar Selatan. Ini pelaku terancam pidana 10 tahun penjara sesuai Undang Republik Indonesia pemirsa nomor 14 tahun 2008 tentang pornografi. Perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh DL, 46 tahun, di kawasan Jalan Tukat, Pakerisan, direkam oleh warga dan beredar di media sosial. Dari rekaman tersebut, unit reskrim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku saat melintas di kawasan Pasanggaran, Denpasar Selatan, bersama barang bukti sepeda motor serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Pelaku mengaku kepada petugas tindakannya dilakukan spontan saat pulang kerja. Melakukan aksi pornografi dengan cara mempertontonkan mengeluarkan alat vitalnya, alat kelaminnya di depan korban. Pada saat itu korban masih sebagai karyawan di toko dan menunggu toko, kemudian pelaku menghampiri dengan di atas kendaraan roda duanya, kemudian mempertontonkan aksi pornografi tersebut. Petugas menjeratnya dengan pasal 36 Jungto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Dari Denpasar, Indra Ari, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tim Sat Narkotika Polres Aceh Barat Aceh berhasil meringkus 7 orang tersangka sindikat jaringan pengedar sabu. Ya pemirsa, dari tangan pelaku, polisi menyita sabu seberat 13 gram lebih beserta alat hisapnya. Tujuh pelaku pengedar dan pemakai narkotika jenis sabu di Kabupaten Aceh Barat Aceh tertunduk malu saat digelandang petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat. Dari 7 pelaku, 6 orang diantaranya berprofesi sebagai pengedar. Sementara seorang lainnya merupakan pengguna yang ditangkap di lokasi terpisah. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita barang sabu seberat 13 gram beserta alat hisap. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menjual barang haram ini karena faktor ekonomi. Bahkan paket sabu senilai puluhan juta ini sengaja dipasok untuk diedarkan di Aceh. Adapun total berat barang bukti dari 5 kasus ini adalah 13,39 gram untuk jenis narkotika golongan 1 sabu. Selain barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu, terdapat juga barang bukti lain yang kita amankan seperti perangkat alat hisap sabu, kemudian ada plastik klip juga, kemudian ada beberapa handphone. Pihak kepolisian Aceh Barat terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku lain, terutama pemasok sabu. Para pelaku yang diamankan terancam hukuman 5 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, baru diparkir selama 1 jam, motor milik penghuni indekos di Keramat Jati, Jakarta Timur ini raib digasak maling. Dan sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, perhiasan emas nilai 30 juta rupiah hilang digasak pencuri. Satu dari 2 pelaku pencurian masuk ke dalam indekos di Jalan Ja'ani Nasir 2, Keramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku terlebih dahulu menggeser sejumlah motor yang ada di urutan depan. Setelah itu, pelaku menggasak sepeda motor Matic milik salah satu penghuni kos. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat penghuni kos dan warga tengah tertidur. Sementara itu, korban terkejut saat mengetahui motornya telah raib. Kop ya, itu sekitar jam 1-an, terus pulangnya itu sekitar jam setengah 4, jam 3 lewat. Itu kita pulang nih kan pasti lewat sini, naik ke atas. Itu motor saya masih ada. Jadi kayak beda 1 jaman gitulah dengan si pencuri kan. Siangnya itu saya keluar mau beli makan kan, bawa kunci motor. Saya lihat kok udah nggak ada, tapi masih biasa aja gitu ya kan. Masih kayak belum mudeng gitu.
Pas naik ke atas lagi, saya mikir kok motor nggak ada gitu, panik turun ke bawah kan, langsung ngajak teman yang di atas itu ngobrol-ngobrol ke bawah, baru langsung rame gitu. Kini korban telah melaporkan pencurian ini ke petugas kepolisian sektor Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 3 pelaku pencuri sepeda motor di kawasan Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Jenu. Ya, aksi komplotan curanmor ini pemirsa terungkap setelah salah satu pelaku berusaha menjual motor hasil curiannya melalui media sosial. Komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di kawasan Pantura, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Jenu. Aksi komplotan curanmor itu terungkap setelah salah satu pelaku berusaha menjual motor hasil curian melalui media sosial. Selain 3 pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor, kunci T, screenshot postingan jual beli sepeda motor, serta kunci motor palsu. Ketahui dari Facebook ada penjualan motor, kok mirip dengan barang miliknya. Sesudah setelah kita telusuri, kasih dikit, benar, dilakukan penjualan oleh saudara Isa. Yahya. Ya, saudara Yahya. Selanjutnya setelah Yahya kita tangkap, kita kembangkan, mereka beli dari saudara Adi dan saudara Fajar. Kemudian setelah kita kembangkan, sementara kita dapati 2 kendaraan dan barang bukti berupa kunci palsu, kemudian kuping T. Kini ketiga tersangka mendekam di dalam sel tahanan Mapolsek Jenu. Tersangka pun terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jaksa penuntut umum meminta hakim menolak eksepsi atau nota keberatan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Ya, sementara itu sidang putusan sela akan digelar Rabu 26 Oktober mendatang. Kamis kemarin terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali menjalani agenda sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi yang telah dibacakan kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada sidang perdana Senin 17 Oktober lalu. Menanggapi eksepsi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan terdakwa dan meminta majelis hakim untuk menerima surat dakwaan JPU agar persidangan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Sementara kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis, menilai tanggapan JPU belum menguraikan peristiwa. Menurut kami bahwa di dalam tanggapan itu tetap jaksa tidak konsisten lah dalam merunut dakwaan yang rangkaian peristiwanya seperti apa, harus uraian peristiwanya harus dijelaskan secara utuh sebenarnya. Selanjutnya persidangan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan dilanjutkan pada Rabu 26 Oktober 2022 mendatang dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim terkait eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf dalam pembacaan eksepsi menilai dakwaan JPU soal keributan kliennya dengan korban Brigadir Joshua tidak lengkap. Ya, sementara jaksa penuntut umum pemirsa ini menilai dalil yang disampaikan Kuat Ma'ruf dalam eksepsi ini menyesatkan. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Kuat Ma'ruf mempersoalkan dakwaan soal keributan kliennya dengan korban Brigadir Joshua di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Kuasa hukum menilai keributan ini perlu diuraikan secara terang dan jelas. Di akhir eksepsinya, mereka juga meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan yang dibacakan JPU. Sesungguhnya
apabila jaksa penuntut umum dapat menguraikan peristiwa keributan itu secara lengkap dan terang, tentu kita dan yang mulia majelis hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas dugaan peristiwa yang diceritakan oleh saksi Putri Chandrawati yang menyebabkan kemarahan saksi Ferdi Sambo. Karena sungguh tidak masuk akal, terdakwa orang sipil berani membuat keributan dengan korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang memiliki senjata api dan kemampuan bela diri jika tanpa alasan yang kuat dan semata-mata hanya untuk membela diri. Sementara dalam tanggapannya, jaksa penuntut umum menilai dalil yang termuat di dalam nota keberatan sangat menyesatkan. Bahkan dalam akhir tanggapannya, JPU menyelipkan sebuah kutipan. Sebagai penutup, untuk bahan introspeksi bagi diri kita semua, penuntut umum akan menyampaikan quote yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, yang artinya, jangan pernah mempertahankan kesalahan, karena sekuat apapun Anda bertahan, Anda tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Sidang lanjutan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf akan dilanjutkan pada 26 Oktober mendatang dengan agenda putusan sela. Mengaku tidak berperan aktif dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Ya, dalam pembacaan eksepsi pemirsa, tim kuasa hukum Ricky Rizal pun meminta majelis hakim membebaskannya dari dakwaan jaksa. Dalam eksepsi yang dibacakan, tim kuasa hukum Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis sore menyatakan uraian dalam dakwaan jaksa penuntut umum menunjukkan bahwa terdakwa tidak punya peran aktif dalam peristiwa perampasan nyawa Brigadir Joshua. Pihak Ricky pun meminta hakim mengabulkan nota keberatan atau eksepsi. Selain itu, mereka meminta dakwaan jaksa dibatalkan. Kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar, menyatakan dakwaan yang disusun jaksa tidak cermat dan menilai klien tidak pernah ikut serta dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Mendakwa Ricky Rizal Wibowo dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 551 KUHP, dan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan melandaskan uraian dalam surat dakwaan pada asumsi yang liar dan tidak berdasar. Bahwa dalam pasal 340 junto pasal 551 ke 1 yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, pada pasal 340 adalah pasal pembunuhan berencana di mana terdakwa dalam uraian dakwaan tidak pernah dijelaskan adanya perbuatan untuk membuat rencana bersama. Bahkan terdakwa tidak mengetahui rencana dugaan pembunuhan berencana. Begitu juga dengan pasal 55 ayat 1 ke 1, di mana dinyatakan adanya ikut serta, deal naming. Padahal sesungguhnya terdakwa tidak pernah diikut sertakan dalam kejadian dugaan pembunuhan atas korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Justru terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan tegas menolak perintah saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Menanggapi eksepsi Ricky Rizal, jaksa penuntut umum meminta agar hakim menolak eksepsi yang diajukan pihak Ricky Rizal. Eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang terkait dengan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM strip 245 /JKTSL/10 /2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 245 /JKTSL/10 /2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi
atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini. Sidang lanjutan dengan terdakwa Ricky Rizal akan dilanjutkan pada 26 Oktober mendatang dengan agenda putusan selah. Dalam perkara ini, Ricky Rizal didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1. Aksi teror pelemparan batu oleh orang tak dikenal di ruas tol Semarang, Solo, Jawa Tengah mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami pecah kaca. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.